sorry ass DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, sahabat Tojang di mana saja berada. Silakan buat rekan-rekan yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe dulu ya biar kami semangat membuat video selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang cara membuat push notifikasi pada blog ya. Push notifikasi ini fungsinya untuk meningkatkan traffic atau pengunjung pada blog rekan-rekan. Baik, silakan rekan-rekan masuk di blog saya. Tekan aja di Google Milanorus ya, Milanorus, lalu rekan-rekan silakan pilih atau cari cara terbaru membuat push notifikasi pada blog dengan mudah rekan-rekan. Atau rekan-rekan bisa tulis di menu pencarian ya, silakan rekan tulis di menu pencarian seperti yang tadi. Rekan-rekan nanti akan muncul ya seperti ini tulisan saya tentang push notifikasi. Lalu rekan-rekan silakan diklik saja. Oke ya, diklik aja rekan-rekan ini untuk melihat caranya secara tutorial tulisan ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini rekan-rekan ini artikelnya yang saya tulis, silakan dilihat. Dan di sini ada link one sign ya. Ini adalah link untuk membuat push notifikasi secara gratis rekan-rekan. Silakan diklik aja. Yang kita geser ke bawah ya, yang ini rekan-rekan di langkah 1. Oke, onesignal.com. Diklik rekan-rekan. Oke, ini silahkan diklik rekan-rekan, diklik saja. Oke, setelah rekan-rekan klik, kita tunggu beberapa saat, maka akan diarahkan menuju ke dashboard daripada onesignal.com ya rekan-rekan. Oke, kita tunggu agak lama. Oke, sudah menuju. Di sini ada dua pilihan. Jadi ada sign up. Sign up itu ketika Anda baru pertama untuk masuk. Jadi Anda harus masuk pakai email atau Facebook rekan-rekan. Tapi kalau login itu adalah cara Anda untuk masuk karena yang sudah sign up. Jadi sign up dulu baru login ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi saya sudah login di sini. Silakan saya coba klik login saja. Karena saya pernah sign up, jadi tinggal login aja pakai akun. Oke, seperti ini. Silakan langsung klik login rekan-rekan. Ya, klik login. Kita tunggu. Ini adalah saya pernah sign up sebelumnya. Dan saya hanya tinggal login aja. Di menu sign up tadi Anda bisa pakai email. Nanti dikirim ke email langsung untuk masuk email dan tekan verifikasi. Anda juga bisa menggunakan akun Facebook ya rekan-rekan, itu tanpa verifikasi. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini tampilannya. Silakan rekan-rekan pilih new apps atau new website ya rekan-rekan. Ini untuk menambahkan daripada website kita rekan-rekan. Oke. Oke, silakan dimasukkan nama blognya ya rekan-rekan. Dia dimasukkan. Ini contoh, ini Milanorus ya rekan-rekan, Milanorus.
Oke, setelah itu create, kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nah, setelah tampil seperti ini ya, jadi akan muncul di bawahnya nanti ya, ini sudah ada Milanorus, sudah terdaftar masuk ke dashboardnya rekan-rekan. Nah, ini akan tampil seperti ini. Rekan-rekan pilih yang web push ya. Web push, silahkan dipilih web push. Karena kita pakai Chrome atau pakai web, jadi sarankan rekan-rekan pakai web ya. Setelah pilih baru next. Oke, next. Kita tunggu. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nah, setelah seperti ini, di menu atau di item choose integration, silahkan dipilih yang WordPress plugin atau website builder ya. Yang ini rekan-rekan di tengah ya, website builder, dipilih saja. Oke, kemudian di bawahnya blogger, karena ini kita tutorial untuk push notifikasi blog. Jadi kalau WordPress silahkan di sebelahnya ada WordPress ya rekan-rekan, tinggal pilih aja. Nah, kemudian di sini kita silahkan taruh nama website kita rekan-rekan ya. Di sini saya coba taruh, tuliskan Milanorus ya rekan-rekan. Ya, coba Milanorus. Dan di sini alamat URL-nya seperti biasa. Jangan lupa ada HTTPS. Ya, seperti ini rekan-rekan ditulis. Karena kebetulan saya masih blogspot ya rekan-rekan, jadi blogspot.com. Oke, selanjutnya silakan rekan-rekan di sini siapkan logo ya. Logo yang ada di blognya. Kalau rekan-rekan belum buat, silakan bisa di screenshot atau diambil aja logo di blognya itu. Kemudian di save dan dicari di sini ya. Ya seperti ini, kita coba upload, sudah siapkan. Nah, di sini langsung aja kita pilih file, choose file. Seperti biasa rekan-rekan, kami rasa rekan-rekan sudah tahu. Nah, tentu dalam membuat ikon atau image ikon ini, jadi rekan-rekan harus membuatnya bisa di Photoshop dengan ukuran 192 kali 192 sama. Ya, rekan-rekan bisa membuatnya di Photoshop, atau kalau punya aplikasi screen tool ya atau screenshot, silakan di screenshot dan disimpan aja, jadi dia akan membacanya sendiri. Nah, di sini coba cari, saya cari punya saya di mana ya, taruh. Oke, kita coba cari di mana ya rekan-rekan ya. Jadi sabarlah ya. Ini cara masukkan image. Dan ini salah satu syaratnya, kalau tidak terisi ini dia tidak akan mau rekan-rekan. Dia tidak akan mau untuk selesai kalau ada salah satu yang belum terpenuhi pada onesignal.com ini. Oke, saya pilih yang ini. Jadi kita tunggu loading, lagi diproses. Ya, yang ini rekan-rekan. Ini adalah logo pada blog saya. Kita tunggu proses. Oke, sudah selesai rekan-rekan. Kita lanjut ke selanjutnya. Di label ya. Di sini labelnya ini kita tulis terserah. Nah, ya bisa juga berhubungan dengan nama blog. Tidak apa-apa. Di blog Milano, bisa tulis blog Milano ya rekan-rekan.
Oke, selanjutnya kita pilih add a from ya. Add a from ini untuk melihat sejenis apa notifikasinya. Ini ada 4 pilihan. Ini ada pilihan notif from ya. Ini contohnya seperti ini rekan-rekan. Ada select from, jadi saya biasa pakai select from seperti ini. Yang notifikasinya ini pakai bahasa Inggris, dan ini tentu bisa kita ubah rekan-rekan. Kita ubah dengan bahasa Indonesia ya, sesuai keinginan rekan-rekan sendiri. Ya, contoh saya ubah di sini, kita aktifkan dulu. Ini kita aktifkan untuk mengubah di atas ya. Oke, kita coba. Oke, sudah bisa aktif, dan silakan kita tulis sesuai kemauan kita. Ya, coba tulis di sini terima kasih sudah berkunjung ya. Berkunjung di blog ini, lihat dia otomatis berubah di atas. Contoh seperti ini. Kami rasa rekan-rekan sudah tahu, itu terserah rekan-rekan mau nulis apa, atau ada kata bijak atau kata perintah. Yang intinya ada sejenis suatu hal yang menarik sehingga pengunjung dari blog atau website kita itu mau untuk menekan yes atau oke ya. Oke ya, coba seperti ini. Oke, tips terbaru ya. Oke, saya taruh ini nih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya ubah saja dengan tanda oke ya, biar lebih gampang. Ya, oke. Kemudian di sini saya ubah menjadi tidak ya. Tidak, thanks. Jadi campur aduk ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan channel Tojang, silakan yang belum like dan subscribe silakan di subscribe ya, biar kami semangat membuat video selanjutnya. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau sudah ACC dan kita merasa puas, silakan kita pilih save ya. Atau ada yang perlu ditambahkan boleh juga ya, kita save langsung, pilih di bawah. Oke, setelah kita save, kita coba geser ke bawah rekan-rekan. Oke, ini kita coba aktifkan. Ini adalah notifikasi untuk mobile ya. Untuk linknya kita aktifkan saja ya, seperti ini. Oke, setelah sisi semuanya kita langsung save saja rekan-rekan, mudah sekali. Sudah kita isi semuanya, ini kita save, kita simpan, pilih saja. Oke, di sini sudah ada yang salah kayaknya ini rekan-rekan ya. Ini agak huruf yang perlu kita ubah. Coba yang ini ya, kita tambahkan dengan angka misalkan ya, kita cobakan dengan angka. Oke, setelah kita tambahkan dengan angka, kita coba langsung simpan seperti yang tadi. Oke, masih ada yang salah ya rekan-rekan. Oh iya, mohon maaf rekan-rekan, saya lupa ya. Ternyata di sini tidak boleh menggunakan huruf besar ya. Di sini ada huruf besar pada blok sini. Ya, ternyata ini maksudnya. Ya, kita pakai huruf kecil. Oke, sudah begini. Dia sudah bisa rekan-rekan. Oke, ingat ya, jangan sampai ada huruf besar. Langsung kita simpan, maka dia akan sudah otomatis terinstall ya rekan-rekan. Kita tunggu untuk mengambil kode HTML-nya. Oke, proses loading kita tunggu. Kita tunggu agak lama sedikit rekan-rekan, mohon bersabar ya. Jadi ini adalah langkah terakhir dan yang paling penting.
untuk kita mengambil kode HTML-nya yang akan kita tempel di blog kita. Oke, sudah muncul kode HTML-nya. Silakan rekan bisa copy. Ya, ini kode HTML-nya sudah muncul dan ini harus kita taruh di antara head ya pada kode HTML. Kita copy. Setelah kita copy, silakan masuk ke dashboard blogger kita di tema. Silakan masuk ke tema. Seperti biasa rekan-rekan, di tema masuk di dashboard bloggernya, masuk di tema, kemudian rekan-rekan edit HTML. Ya, edit HTML. Oke, kemudian kita taruh di atasnya, boleh, di atas juga boleh rekan-rekan. Kita taruh di sini, kita pastekan kode HTML tadi di sini. Kita tempel. Oke, sudah itu kita simpan tema ya. Oke, rekan-rekan, sudah simpan tema. Kita menuju ke konfigurasi atau dashboard onesignal.com. Ya, kita bisa lihat boleh, tapi nanti kita selesaiin dulu ini. Kita pilih finish ya, selesai. Oke, silakan rekan-rekan. Setelah finish, dan langsung aja kita cek di blog kita rekan-rekan, kita refresh ya. Maka kita tunggu beberapa detik, akan keluar sebuah notifikasi yang sudah kita buat tadi. Oke, terada seperti ini rekan-rekan ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.